Keutamaan zikir setelah sholat subuh sangatlah dahsyat. Salah satunya bisa menghapus dosa-dosa, meski dosanya seperti buih di lautan. Zikir sangat dianjurkan karena memiliki nilai plus jika dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Salah satunya zikir setelah sholat subuh. Dalam Al-Quran, perintah zikir ini ada dalam beberapa surat. Di antaranya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila." Yang artinya, hai sekalian orang yang mukmin, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan tasbihlah memuji Allah pagi-pagi dan petang-petang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Kemudian ada lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Qala rabbij'alli ayah, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil ashyi wal ibkar." Yang artinya, berkata Zakaria, "Berilah aku suatu tanda bahwa istriku telah mengandung." Allah berfirman, "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari." Quran Surat Ali Imran ayat 41. Ada lagi firman-Nya, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah." Yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 28. Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tadi, maka waktu pagi adalah selepas subuh hingga terbit matahari. Rasulullah pun memiliki kebiasaan berzikir setiap subuh. Usai sholat, beliau tidak akan berdiri dari tempatnya dan berzikir hingga matahari terbit, sebagaimana digambarkan dalam hadis berikut. An Jabir bin Samrah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sholat al-fajr jalasa fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu. Dari Jabir bin Samrah berkata, adapun Nabi jika telah selesai sholat subuh, beliau duduk di tempatnya hingga matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa hadis di atas secara umum menunjukkan keutamaan memperbanyak zikir selepas subuh. Ada banyak keutamaan zikir setelah sholat subuh itu, sebagaimana kesaksian sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah mengatakan, "Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat atau sholat duha, maka baginya pahala seperti para haji dan umroh sempurna. Dalam hadis ini, Rasulullah tidak menjelaskan spesifikasi bentuk zikirnya, hanya urutannya. Zikir tersebut dimulai setelah sholat subuh berjamaah dengan tidak berkata apapun, kemudian berzikir sampai terbitnya matahari. Sementara dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW menyebutkan setidaknya ada 3 keutamaan bagi seseorang yang memperbanyak zikir selepas sholat subuh, yaitu pertama, mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Dalam salah satu hadis yang menyebutkan keutamaan berzikir selepas sholat subuh, terdapat pada hadis riwayat Imam Tirmidzi berikut ini. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahala baginya seperti pahala haji dan umroh sempurna. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya meski lebih banyak dari buih di lautan. Sebagaimana diketahui, buih di lautan tidak bisa terhitung. Hal ini menunjukkan keutamaan zikir setelah sholat subuh di antara waktu lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang tetap duduk setelah sholat subuh hingga sholat 2 rakaat duha, tidak berkata kecuali hal baik, maka akan diampuni dosa-dosanya sekalipun lebih banyak dari buih lautan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud.
Apalagi, sholat subuh mempunyai keistimewaan tersendiri, sebab dilaksanakan di waktu yang pada umumnya sulit karena dilakukan selepas tengah malam, di mana sebagian besar manusia pada waktu tersebut terlelap. Sehingga, berzikir selepas sholat subuh pun menjadi sesuatu yang sulit dikerjakan. Karena itu, barang siapa yang mampu melakukannya akan diampuni dosanya meski sebanyak buih di laut. Yang ketiga, akan dimasukkan ke surga dan tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Hal tersebut karena besarnya keutamaan berzikir selepas sholat subuh hingga terbit matahari mampu menjadi pelindung dari api neraka yang sangat panas. Disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang sholat fajar kemudian berzikir hingga terbit matahari, maka api neraka tidak akan menyentuh kulit orang tersebut selamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab.